Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Iftianiati dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari Ibu Silviana Hidayati selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi proses dan hasil belajar. Baiklah, di video ini saya akan sedikit menjelaskan materi-materi yang telah kami pelajari dari materi pertama hingga materi yang ke-8. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan apa saja materi-materi yang telah saya dapat. Yang pertama yaitu mengenai pengertian evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar yaitu suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai keberhasilan siswa setelah melakukan proses pembelajaran pada waktu tertentu. Kemudian fungsi dari evaluasi hasil belajar. Yang pertama yaitu untuk mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai siswa dalam proses pendidikan yang telah dilaksanakan. Kemudian untuk mengetahui apakah mata pelajaran yang kita ajarkan dapat kita lanjutkan dengan bahan yang baru atau kita harus mengulang. Kemudian yaitu untuk menafsirkan apakah seorang anak telah cukup matang untuk kita lepaskan ke dalam masyarakat atau lembaga yang lebih tinggi. Kemudian untuk mengadakan seleksi dan masih banyak lagi fungsi dari evaluasi hasil belajar. Tujuan dari evaluasi hasil belajar itu dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama yaitu tujuan umum, yaitu untuk menghimpun data tentang taraf kemajuan dan perkembangan peserta didik setelah mengikuti proses belajar dalam jangka waktu tertentu. Kemudian untuk mengetahui efektivitas metode pengajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut. Yang kedua yaitu tujuan khusus untuk merangsang peserta didik dalam program pembelajaran. Kemudian untuk mencari faktor keberhasilan dan kegagalan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Kemudian ruang lingkup evaluasi belajar berkaitan dengan tiga ranah. Tiga ranah pendidikan yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Apa itu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor? Yaitu yang pertama domain kognitif, yaitu domain yang menekankan pada perkembangan dan keterampilan intelektual. Kemudian domain afektif, domain yang berkaitan dengan pengembangan perasaan, sikap, dan emosi. Yang terakhir yaitu domain psikomotor. Domain psikomotor yaitu berkaitan dengan keterampilan motorik. Baik, selanjutnya yaitu materi instrumen evaluasi hasil belajar. Pengertian instrumen dalam lingkup evaluasi itu didefinisikan sebagai perangkat untuk mengukur hasil belajar siswa yang mencakup hasil belajar dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Karakteristik instrumen evaluasi. Yang pertama yaitu valid, kemudian reliable, relevan, representatif,
koordinatif, spesifik, dan proporsional. Kemudian ciri-ciri evaluasi yang baik menurut G. Mursell adalah evaluasi dan hasil langsung, kemudian evaluasi dan transfer, dan evaluasi langsung dari proses belajar. Jenis instrumen evaluasi itu dibagi menjadi dua, yaitu tes dan non-tes. Bentuk instrumen tes mencakup seperti uraian tes, pilihan ganda, jawaban singkat, menjodohkan benar salah untuk unjuk kerja, dan portofolio. Sedangkan bentuk instrumen non-tes yaitu mencakup wawancara, angket, dan pengamatan. Kemudian evaluasi yang baik memiliki ciri-ciri yaitu validitas, reliabilitas, objektivitas, praktikabilitas, ekonomis, taraf kesukaran, dan daya pembeda. Jenis-jenis instrumen penelitian yaitu ada tes, angket, wawancara, dan observasi. Kemudian pendekatan evaluasi terbagi menjadi dua, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan sistem. Kemudian evaluasi pembelajaran dalam perspektif kurikulum 2013, yaitu ada pendekatan pembelajaran saintifik, yaitu proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, atau prinsip. Tahapan-tahapan mengamati yaitu untuk mengidentifikasi dan menemukan masalah. Seperti merumuskan masalah atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan berbagai teknik menganalisis data, dan mengomunikasikan konsep hukum atau prinsip yang ditemukan. Baiklah, kemudian yaitu materi penyusunan kisi-kisi dan butir-butir soal. Kisi-kisi adalah suatu format yang memuat informasi yang bisa dijadikan pedoman untuk menulis tes atau merakit tes. Tujuan penyusunan kisi-kisi yaitu merumuskan setepat mungkin ruang lingkup dan tekanan teks dan bagian-bagiannya, sehingga perumusan tersebut dapat menjadi petunjuk yang efektif bagi penyusun teks atau penyusun tes atau perakit soal. Fungsi dari pengembangan kisi-kisi yaitu sebagai pedoman penulisan soal dan pedoman perakitan soal. Syarat kisi-kisi yaitu mewakili isi dari kurikulum, kemudian kisi-kisi tersebut singkat dan jelas, kemudian soal dapat disusun sesuai dengan bentuk soal. Komponen kisi-kisi sendiri yaitu identitas, kompetensi, materi pembelajaran, indikator soal, bentuk tes, dan nomor soal. Mengembangkan butir-butir soal yaitu suatu proses di mana butir-butir soal yang telah ada dikembangkan itu untuk menjadi soal yang nantinya akan diujikan kepada peserta didik. Kemudian yang terakhir yaitu cara menyusun kisi-kisi soal, yaitu yang pertama menentukan kompetensi dasar yang akan diukur.
Kedua, memilih materi yang esensial sesuai dengan materi yang terkait kompetensi dasar yang diuji. Kemudian, merumuskan indikator yang mengacu pada kompetensi dasar dengan memperhatikan dan level kognitif. Yang terakhir yaitu menentukan nomor soal. Baiklah, mungkin hanya itu saja materi-materi yang saya dapat pahami dan dapat saya jelaskan. Kemudian kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.